Oke, teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Bianca Tutorial. Pada kesempatan ini saya akan memberikan motivasi kepada teman-teman ya. Di subscriber saya ada yang sudah mulai putus asa, sudah berjuang tetapi hasilnya kok tidak sesuai dengan harapan. Teman-teman, begini, kalau kita melihat channel-channel besar dan dia sudah sukses, padahal kalau kita mau lihat ke belakang, sebenarnya perjuangan mereka itu pun juga susah awalnya ya. Berjuang mulai dari nol, dia melakukan segala macam cara yang dia lakukan. Semua seperti itu. Jadi kalau teman-teman hanya melihat kesuksesannya aja, wah sudah besar, channelnya gede, subscribe-nya banyak, teman-teman akan putus di tengah jalan. Lihatlah perjuangan mereka yang sejak dari awal, dari nol, sebelum dia sukses. Oleh karena itu, teman-teman, kalau kita sudah niat untuk menjadi seorang konten kreator, kita harus persiapkan diri kita sebaik mungkin. Kita harus pahami tujuan kita untuk menjadi konten kreator itu apa ya. Tujuannya yang pasti ya, tujuan yang pasti yang semua para konten kreator katakan ya, ujung-ujungnya kita akan mendapatkan uang, kita mendapatkan gaji dari YouTube. Tujuannya kan ke sana akhirnya. Tapi kalau kita hanya mengejar tujuan itu tanpa usaha, kita akan jatuh di tengah jalan, kita akan putus asa, teman-teman ya. Contohnya saya sendiri ya, saya berjuang mati-matian untuk itu. Saya juga pernah jatuh, tapi saya akhirnya merubah persepsi saya bahwa untuk menjadi konten kreator memang tujuan kita adalah dapat gaji dari YouTube, tapi bukan semata-mata gaji yang akan saya kejar, tapi bagaimana kualitas materi yang saya buat. Oleh karena itu teman-teman, kita harus sabar, kita harus mempunyai suatu konsep sebelum kita terjun ke dunia YouTube yang awalnya kecil dan kemudian bisa menjadi besar dan malah bisa gajinya melebihi gaji kita pada saat kita bekerja. Kita harus mempunyai konsep yang jelas. Selain kita harus paham betul bagaimana cara kerja YouTube melalui metadata yang sudah pernah saya jelaskan, melengkapi semua unsur-unsur atau fitur-fitur yang ada di YouTube. Kita harus mempunyai konsep terlebih dahulu, apa yang ingin kita buat. Kita ingin membuat suatu hiburan, atau kita ingin membuat suatu materi tentang tutorial, atau kita ingin membuat materi tentang mancing, membuat tutorial tentang barang-barang bekas dan lain-lain. Itu kita harus mempunyai konsep di awal. Mengapa saya katakan demikian, teman-teman? Dengan kita memiliki konsep di awal, itu kita tidak akan kehabisan ide ke belakangnya nanti. Ini yang kita pikirkan adalah yang ke belakang. Kemudian untuk kita yang pemula, seringkali mengejar 1000 subscribe dan 4000 jam tayang, segala macam cara dilakukan, baik dengan melakukan sub for sub ya, kemudian membuat playlist, baik secara oplos ataupun playlist dengan video kita sendiri. Ujung-ujungnya itu semua kita lakukan untuk mengejar 1000 subscribe dan 4000 jam tayang supaya kita dapat dimonet. Tetapi kita harus berpikir lebih panjang lagi, teman-teman. Kalau cara itu kita lakukan terus-menerus, maksudnya setelah 1000 subscribe dan 4000 jam tayang terpenuhi, kita masih melakukan dengan cara-cara yang seperti saya katakan di depan tadi, untuk selanjutnya kita akan kesusahan. Kesusahannya gimana? Tidak ada yang melihat video kita. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan apa yang kita harapkan, kita harus mendapatkan subscribe secara alami. Jadi cara-cara yang seperti saya katakan di awal itu sedikit demi sedikit harus kita tinggalkan dulu. Karena kita sudah monet, kita harus perbaiki kualitas video kita. Kita harus jelas konsepnya, video apa yang kita buat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa dengan membuat video campur-campur itu juga bisa dimonet.
Ya, ada yang mengatakan demikian, tapi kalau saran saya lebih baik kita fokus pada satu materi. Oleh karena itu konsep di awal sebagai konten kreator itu harus jelas, sehingga kita tidak akan mengalami keputusasaan di tengah jalan, karena perjalanan kita itu masih panjang teman-teman. Dan kita jangan putus asa, kita jangan hanya melihat yang di atas, wah yang di atas sudah berhasil, gajinya besar, gajinya banyak. Jangan, kita akan jatuh dengan sendirinya. Yang kita lihat itu di bawah masih banyak orang-orang di bawah kita itu yang sama dengan kita, bahkan kita masih lebih unggul dari mereka yang ada di bawah. Itu untuk memotivasi diri teman-teman. Kemudian jangan selalu menggunakan VPN untuk mengejar target, nanti yang rugi juga teman-teman sendiri. Oke teman-teman ya, jadi kesimpulannya sebelum kita terjun kepada per-YouTubean menjadi konten kreator, kita harus mempunyai konsep yang jelas. Konsepnya apa? Sehingga dengan konsep yang jelas itu nanti kita tidak akan mengalami keputusasaan di tengah jalan. Kita tidak akan mati dengan ide-ide, kok sulit mencari ide dan sebagainya. Kalau kita asal jalan ya nanti kita akan mengalami seperti itu. Oke teman-teman, ini sedikit sharing dari saya memberikan motivasi kepada teman-teman, tetap semangat, tetap bergerak, tetap maju, tetap membuat video. Jangan memikirkan sub atau memikirkan 4000 jam tayang, tapi yang penting kita membuat rajin untuk membuat video, upload video. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih, salam sukses untuk semuanya.